Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Adang Kuswoyo MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Pasca Sarjana S3, dan tak lupa kepada teman-temanku kelas B Pasca Sarjana S3 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan satu apapun. Langsung saja di sini saya akan memaparkan terkait materi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab tentang tauhid. Yang pertama ada sejarah. Nama sejarah Wahabi. Nama Wahabi ini diambil dari nama pencetus aliran ini, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana lahir di Najd tahun 1111 Hijriah atau 1699 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Pembaharuan dan ajaran-ajaran Wahabi. Pemikiran Wahabi banyak dipengaruhi oleh 3 tokoh besar, yaitu yang pertama ada Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pencetus mazhab Hambali, yang kedua Ibnu Taimiyah, dan yang ketiga Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Muhammad Ibnu Qayyim ini merupakan murid dari Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini, mazhab Hambali itu menjadi pegangannya, tetapi pemikirannya juga dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang juga bermazhab Hambali. Ajaran dan tindakan Muhammad Ibn Wahab dalam menyeru kemurnian ajaran tauhid itu ada 3. Yang pertama, pelanggaran bid'ah, khurafat, dan taklid. Yang kedua, pemurnian akidah. Dalam hal pemurnian ini, Wahabi mempunyai doktrin dan pemikiran bahwa yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah, dan orang yang menyembah selain Allah telah termasuk musyrik. Yang ketiga, dibukanya kembali pintu ijtihad. Selanjutnya ada konsep tauhid Wahabi. Secara bahasa, tauhid merupakan mister dari lafal wahada. Menurut syariat, berarti mengesahkan Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan baginya, berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Selanjutnya, pembagian konsep tauhid Wahabi. Dalam pembagian ini didasarkan pada Quran Surat Maryam ayat 65 yang berbunyi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Menurut mereka, pembagian 3 tauhid terkumpul dalam ayat tersebut. Yang pertama, Rabbus samawati wal ardi itu penetapan tauhid rububiyah. Yang kedua, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi itu sebagai penetapan tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir, hal ta'lamu lahu samiyya itu sebagai penetapan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan, yakni meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. Maksudnya adalah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya makhluk yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tanpa melakukan taktil atau penolakan, tahrif atau perubahan dan penyimpangan lafal dan makna, dan tamsil atau penyerupaan. Maksudnya adalah pengesaan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang
menjadi miliknya. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama, tauhid dalam ma'rifat wal isbat atau pengenalan dan penetapan. Dan yang kedua, tauhid fi thalab wal qasd, yaitu tauhid dalam tujuan ibadah. Jika berdasarkan pembagian tersebut, maka tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat termasuk golongan yang pertama. Sedangkan uluhiyah adalah golongan yang kedua. Selanjutnya ada dampak pembagian tauhid Wahabi. Yang pertama, istilah rububiyah dan uluhiyah dijadikan kaidah untuk mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan tawasul dan tabaruk. Yang kedua, sedangkan istilah tauhid asma wa sifat ini dijadikan kaidah untuk mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat karena mereka mempunyai kaidah takwil adalah ta'til. Contohnya seperti Quran surat Thaha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmani 'alal 'arsy istawa. Dalam hal ini, ulama Wahabi mengartikan kata istawa sesuai dengan literal teks, yakni bersemayam. Allah benar-benar bersemayam hakikatan, bukan majazan. Allah memiliki wajah, seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 27, tangan, surat Al-Fat ayat 10, dan betis, surat Al-Qalam ayat 42. Namun dalam hal ini tidak sama dengan makhluk. Klasifikasi tauhid rububiyah dan uluhiyah bertentangan dengan hadis mutawatir yang diriwayatkan sekelompok sahabat. Termasuk di dalamnya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dalam hal ini, Rasulullah menganggap cukup akan keislaman seseorang yang telah mengakui akan keesaan Allah dalam ketuhanan dan mengakui beliau sebagai Rasulullah. Sedangkan tauhid Wahabi mensyaratkan akan keislaman seseorang tidak hanya dengan pengakuan terhadap tauhid saja, tetapi harus mengakui juga terhadap tauhid uluhiyah. Padahal antara rububiyah dan uluhiyah tidak ada bedanya dalam pandangan syara'. Yang selanjutnya ada doktrin Wahabi. Kurang lebihnya ada 5 poin. Yang pertama, membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua, tawasul, tabaruk, dan meminta doa kepada Rasulullah adalah syirik. Yang ketiga, perayaan maulid Nabi, tahlilan, istighosah, menakibat adalah bid'ah. Yang keempat, Allah bertempat seperti dalam firman-Nya bersemayam di atas arsy. Dan terakhir, Allah memiliki tangan dan mata, namun tidak sama dengan makhluk. Yang terakhir ada pengaruh gerakan Wahabi terhadap dunia Islam. Pengaruhnya di antara lain telah meninggalkan jejak dan pengaruhnya besar terhadap gerakan Islah atau pembaharuan yang telah bangkit di dunia Islam yang lahir kemudian baik dalam skala besar maupun kecil. Dan yang terakhir, untuk di Indonesia sendiri, pengaruh gerakan Wahabi datang melalui jamaah haji yang pulang dari Makkah. Jamaah tersebut pada akhirnya membentuk sebuah organisasi dengan ajaran-ajaran Wahabi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.